Awal cerita terjadi pada malam hari, ketika si Udin sedang berkeliling berjualan bakso dari kampung ke kampung dengan gerobak baksonya. Malam itu cukup sunyi, hingga tidak ada seorang pun yang mau membeli baksonya. Detik demi detik berlalu. Dia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dalam hati dia berkata, 1 jam lagi bakso saya tidak ada yang beli, saya buang ini gerobak. Begitulah keluh kesalnya. Dan akhirnya 1 jam pun berlalu. Benar saja, dan ternyata tidak ada satu orang pun yang membeli baksonya. Dia pun akhirnya pasrah dan bergegas untuk pulang ke rumah sambil kecewa. Di tengah perjalanan, dia merasa ada yang tidak beres dengan sekitarnya. Tapi dia mencoba untuk tidak menghiraukannya. Akan tetapi, lama-kelamaan dia penasaran juga. Hingga pada akhirnya, dia mencoba untuk melihat ke kanan, kiri, dan ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya dia pun jadi merinding sendiri sambil menjalankan kembali gerobak baksonya. Wah, kayaknya di atas nih ada yang gak beres, gumamnya. Dan benar saja, saat dia menoleh ke atas, tampak sesosok mengerikan yang dibalut kain kafan yang sudah kusam. Tuh kan, bener, mukamu yang bikin saya sial, gerutunya. Setelah si Udin melihat ke atas, pocong tersebut langsung menghilang. Dengan santai, si Udin melanjutkan perjalanannya kembali. Selang beberapa menit, pocong itu pun muncul lagi dan kemudian menghilang lagi. Dengan rasa jengkel, si Udin berkata, "Sekali lagi, jangan harap kamu lepas dari saya." Ternyata pocong tersebut muncul kembali. Dengan keberaniannya, sambil berkomat kamit, si Udin pun menarik sang pocong tersebut dan menaruhnya di atas gerobak baksonya. Dia pun langsung berbicara kepada pocong tersebut. "Diam kamu di situ. Jangan banyak gerak." Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, si Udin terus berbicara kepada si pocong tersebut. "Kenapa kamu muncul di atas gerobak saya?" Namun si pocong hanya diam membisu sampai akhirnya mereka sampai di rumah Udin. Ketika sampai di rumah, si Udin pun bertanya kembali, "Mau nginep apa balik?" Si pocong pun hanya terdiam. Tak lama kemudian pocong itu melotot menatap si Udin. Dan pada akhirnya pocong itu lenyap dengan sendirinya.